Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, hari ini kita belajar tematik lagi ya. Kita langsung ke subtema 4. Nah, pembahasan tempat wisata ya. Nah, anak-anak Umi, sebelum memulai pelajaran hari ini kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja buka bukunya halaman 124. Nah, di halaman 124 ini ada penjelasan tentang tempat wisata. Anak-anak Umi pastinya sudah pernah berwisata kemana-mana ya. Sudah ke tempat pantai, atau ke museum, atau ke laut ya, menyelami lautan. Pastinya sudah ada yang sudah pernah dan sudah pernah ke salah satu tempat. Nah, kali ini kita belajar tentang wisata alam, wisata sejarah, dan wisata bahari. Kira-kira tempat anak-anak Umi pernah berwisata itu termasuk di wisata yang mana ya? Apakah wisata alam, ataukah wisata sejarah, atau wisata bahari? Belum membahas tentang ketiga tempat wisata itu, anak-anak Umi sudah tahu belum apa itu berwisata? Berwisata adalah melakukan perjalanan ke suatu tempat yang menurut kita nyaman, tenang, dan mendapatkan suasana baru serta pengetahuan baru. Nah, berarti kalau berjalan ke suatu tempat yang menurut kalian nyaman, tenang, mendapatkan suasana baru dan pengetahuan baru, itu namanya berwisata. Nah, tempat wisata itu ada 3. Yang pertama yaitu wisata alam. Wisata alam yaitu kegiatan perjalanan ke tempat-tempat yang indah secara alami dan membuat suasana menjadi nyaman. Contohnya danau, pegunungan, pantai, air terjun, dan lembah. Nah, siapa yang pernah ke danau? Kalau kita di Palembang ada Danau Jakabaring, ada Danau Opi, ya itu namanya wisata alam juga. Terus pegunungan, karena ada nggak anak-anak Umi yang pernah ke pegunungan atau naik gunung ya? Itu juga termasuk wisata alam. Ke pantai, nah semua anak-anak Umi rasanya pernah ya ke pantai ya. Gimana? Main pasir ya, melihat ombak di pinggir pantai. Nah, itu juga termasuk wisata alam. Air terjun dan lembah itu juga termasuk dalam wisata alam. Oke, lanjut kita ke wisata sejarah. Wisata sejarah yaitu perjalanan yang dilakukan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Contohnya candi, makam, museum, dan bangunan sejarah. Kalau di Palembang ini ada Museum Bala Putra Dewa ya, Monpera. Nah, kalau makam itu kita ada Bukit Siguntang. Siapa yang pernah ke Bukit Siguntang? Di situ ada beberapa makam. Terus bangunan-bangunan bersejarah lainnya ya, seperti Benteng Kuto Besar ya kalau di Palembang. Itu namanya wisata sejarah. Kalau anak-anak Umi pernah wisata sejarah, pasti mendapatkan nilai-nilai sejarah. Tahu, oh ini dibangunnya tanggal berapa, dibuat karena apa. Nah, itu wisata sejarah. Kemudian yang ketiga ada wisata bahari. Wisata bahari itu yaitu perjalanan ke pantai dan laut untuk menikmati keindahan dan pesona laut. Misalnya menyelam ke dalam laut ya, melihat keindahan bawah laut, itu namanya wisata bahari. Nah, kalau di Palembang ini tidak bisa kita nyelam di laut karena jauh dari laut ya. Nah, kalau anak-anak Umi mau menikmati pesona laut, indahnya bawah laut, bisa contohnya ke Pahawang ya. Itu bisa nyelam ke dalam bawah ya, lihat ikan-ikan, terumbu karang, itu namanya wisata bahari. Nah, dari 3 tempat wisata itu tadi, dari wisata alam, sejarah, dan bahari, pastinya di setiap tempat wisata itu ada aturannya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya ya, tidak membuang sampah ke laut. Nah, seperti itu. Itu contoh dari aturan. Nah, kalau anak-anak Umi ke tempat wisata harus selalu menaati aturan yang ada di tempat wisata tersebut.
Misalnya anak-anak Umi pergi ke taman kota. Itu juga pasti ada peraturannya, tidak boleh mencoret-coret mainan ya. Mainan di taman itu ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu merupakan aturannya. Nah, dari tiga tempat wisata itu tadi, dari wisata alam, sejarah, dan bahari, pastinya di setiap tempat wisata itu ada aturannya. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya ya, tidak membuang sampah ke laut. Nah, seperti itu. Itu contoh dari aturan. Nah, kalau anak-anak Umi ke tempat wisata harus selalu menaati aturan yang ada di tempat wisata tersebut. Misalnya anak-anak Umi pergi ke taman kota. Itu juga pasti ada peraturannya, tidak boleh mencoret-coret mainan ya. Mainan di taman itu ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu merupakan aturannya. Oke, sampai di sini dulu ya pelajarannya. Anak-anak Umi silahkan kerjakan uji kompetensi 4 bagian A sampai C. Oke, mengakhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.